Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita membahas satu soal di pelajaran matematika untuk kurikulum 2013. Ini ada di kelas 10 mengenai trigonometri. Oke, kita lihat langsung ya. Nah, kita baca ya, nilai kosinus X jika diketahui tangen X hanya 2,4. Jadi ini ditanya nilai kosinusnya diketahui tangen X 2,4. Oke. Berada di kuadran 3. Oke. Yang pertama-tama tipsnya ya. Nah, ini kita buat dulu catatan ya. Catatan. Yang pertama-tama itu kita harus tahu mengenai perbandingan segitiga. Nah, trigonometri dalam segitiga siku-siku. Jadi misalnya sudutnya yang sebelah sini nih X gitu ya. Nah, kita mesti memahami, mengingat supaya mudah, yang di hadapan dia itu disebutnya D. D itu singkatan dari depan. Lalu yang mudahnya lagi, yang di hadapan siku-siku, nah itu disebutnya sa. Disebutnya miring. Lalu sisanya itu sa, samping. Nah gitu ya. Jadi depan itu yang di hadapan sudutnya. Kalau sudutnya di sini, berarti depannya bukan di sini ya, depan di sini gitu. Lalu miring tuh yang di hadapan 90 derajat, bukan gambarnya miring. Karena segitiganya bisa bolak-balik, bisa miring, bisa jungkal-jungkel gitu ya. Nah, kalau samping itu yang nempel sudut, nempel siku-sikunya gitu ya. Nah, di sini berlaku Pitagoras. Jangan lupa ya, segitiga itu siku-siku berlaku Pitagoras. Jadi misalnya di sini A, di sini B, di sini C. Jadi itu A kuadrat, pisahin yang sisi miringnya sendirian. Nah, jadi begitu. Jadi kita misalnya punya dua, bisa hitung sisi yang lainnya. Gitu ya, sisi miringnya yang paling panjang. Makanya dia hasil penjumlahan. Lalu kita butuh tahu perbandingan trigonometri. Jadi kalau sinus, nah segitiganya lihat yang sini ya. Itu demi depan dibagi miring. Kalau kosinus itu sami samping dibagi miring. Tangen itu desa, depan dibagi samping. Gitu. Lalu ini ada kebalikannya. Jadi kebalikannya, ini tulis sebelahnya ya. Kalau sinus kebalikannya tuh kosekan. Nah, cara mudahnya supaya nggak ketuker ya. Ini kalau S, di sini nggak boleh S lagi. Jadi di sininya C. Jadi kebalikan dia, satu pas sinus. Atau mide. Nah, gitu. Miring bagi depan. Kalau kosinus ya kebalikannya ini C ya, berarti kebalikan jangan C lagi, sekan aja. Sekan itu berarti misa, miring dibagi samping. Kalau tangen kebalikannya, nah ini mah ada ngen jadi gampang ya. Kotangen gitu ya, kebalikannya sade, samping dibagi depan. Nah, jadi yang pertama ini kalau ada perbandingan trigonometri tangen X 2,4, kita harus buat segitiga, tapi buat dulu sebagai bilangan pecahan. Nah, 2,4 nya dipecah dulu aja. 24 per 10. Nah, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan aja biar mudah. Bagi 2, 12, 5. Lalu kita buat segitiga bantuan. Nah, segitiga bantuannya yang mudah aja ya. X-nya di sini aja ya. Siku-siku. Nah, tadi tangan apa hafalannya? Tangan itu desa. Jadi depan dibagi samping. Kalau gitu, depannya sebelah sini ya. Berarti di sini depan nih. 12, sampingnya di sebelah sini 5 ya. Di sini D, di sini sa, di sini mi. Mi-nya nggak punya. Oh ya, berarti kita hitung dulu ya. Pitagoras ya. Ini kayak sisi miringnya kan ya. Iya betul. Jadi 5 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan, anggap C misalnya, C kuadrat. Ini sebenarnya terkenal ya. Kalau 5 12 tuh jawabannya 13. Triple Pitagoras. Tapi boleh 25 dihitung aja boleh. Kalau nggak ingat triple Pitagoras ya. C kuadrat berarti C-nya akar 169, berarti C-nya 13. Selesai. Nah, sekarang ada kata kuadran 3. Apa itu maksudnya? Gini, kuadran itu gini. Ini ada gini ya. Ini kuadran 1, kuadran 2. Kuadran itu sebenarnya maksudnya daerah, wilayah gitu ya. Nah, ini tuh sebenarnya sudut positif muternya ke sebelah sini.
Kalau kuadran 1 berarti sudutnya dari 0 sampai 90. Kalau ini 90 sampai 180, ini 180 sampai 270. Sebelah sini 270 sampai 360. Nah, ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini ada tanda-tanda buat positif atau negatifnya. Nah, ini ada tabelnya gitu. Nah, saya sih hafalinnya gini. Semua sindikat tangannya kosong. Nah, maksudnya apa ya? Maksudnya semuanya positif. Sindikat sinusnya saja yang positif. Tangannya saja yang positif. Kosong, jangan dikosongin. Kosinusnya saja yang positif. Nah, gitu. Gitu ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Semua sindikat tangannya kosong. Oke. Sekarang ditanya kosinus. Nah, kosinus X. Kosinus itu sebenarnya hafalannya sami. Samping dibagi miring. Tapi jangan lupa, kuadran 3. Kuadran 3 itu kosinus negatif. Kalau gitu ini harusnya negatif sami. Negatif samping 5 dibagi miring. Miringnya 13. Dipilih yang B. Oke, bisa ya. Jadi tipsnya ubah jadi pecahan buat segitiga bantuan. Nanti jangan lupa kuadrannya, ya. Kira-kira hafalannya segini. Nah, untuk jawab soal-soal yang tahu trigono, lalu ditanya trigono yang lainnya. Oke, bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.